Diatur tuan sodo jadi jam panik le nyo. Sedangkan okok aja ada bocor situ dapat membunuhmu masih jong isuk bokoman. Kau lak pisang koyong dewa ange jenang somong ci jo konciong. Hanya dulu bekok macam ko ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Iqbal Salif Talib. Baiklah, di video yang singkat ini gue akan menjelaskan tentang fungsi determinan atau determinan matriks. Pada umumnya, kita sering melihat fungsi-fungsi seperti fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 yang memetakan xx bilangan real ke bilangan real fx. Dari hal tersebut, kemudian para matematikawan mulai melakukan penelitian untuk mencari fungsi yang mengasosiasikan suatu matriks xx dengan bilangan real fx. Sehingga muncullah fungsi determinan yang nantinya dapat diterapkan dalam mencari inverse matriks. Sekikowa atau Seki Takakazu adalah matematikawan asal Jepang yang pertama kali menemukan determinan. Namun, masih terbatas pada ordo 2x2 kali 2 dan 3x3 Akan tetapi, muridnya yaitu Laplace berhasil menemukan determinan untuk matriks dengan ordo yang lebih tinggi. Sedangkan, istilah determinan pertama kali digunakan oleh Gauss dalam buku berjudul Disquisition Arithmetica. Definisi fungsi determinan. Jika AA adalah matriks persegi, maka determinan dari matriks AA dapat ditulis determinan A atau AA yang didefinisikan sebagai jumlahan semua hasil perkalian dari bertanda AA. Lalu, apa itu hasil perkalian elementer bertanda? Sebelumnya, kita harus mengetahui konsep permutasi terlebih dahulu, karena secara tak langsung merupakan hal penting yang berhubungan dengan hasil perkalian elementer atau bisa dikatakan pondasi dasarnya. Fungsi determinan. Sebelum mempelajari fungsi determinan, harus kita kenal terlebih dahulu tentang permutasi. Perhatikan definisi di bawah ini. Permutasi, suatu himpunan bilangan bulat, 1 atau 2 atau bla 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 atau n, adalah suatu susunan bilangan-bilangan bulat dalam suatu urutan tanpa pengulangan. Contoh pertama, ada 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan bulat 1, 2, dan 3. Permutasi-permutasi tersebut adalah 123, 132, 213, 231, 312, 321. Contoh kedua, tabel berikut ini mengklarifikasikan sebagai permutasi dari 123 sebagai genap atau ganjil. Permutasinya 123, jumlah inversinya 0, klasifikasi genap. Permutasi 132, jumlah inversnya 1, klasifikasinya ganjil. Permutasi 2, 1, dan 3, jumlah inversnya 1, klasifikasinya ganjil. Permutasi 2, 3, dan 1, jumlah inversnya 2, klasifikasinya genap. Permutasi 3, 1, dan 2, jumlah inversnya 2, klasifikasinya genap. Permutasi 3, 2, 1, jumlah inversnya 3, dan klasifikasinya ganjil. Hasil kali dasar dari suatu matriks persegi yaitu
perkalian dari semua elemen matriks terhadap elemen matriks yang lain dengan mengikuti aturan tertentu. Jika matriks tersebut berukuran n kali x, maka perkalian dasarnya terdiri n elemen. Sedangkan banyaknya perkalian dasar adalah n, yaitu banyaknya permutasi yang diisikan pada tanda strip dan tanda positif atau negatif tergantung dari hasil pembalikannya. Jika permutasi genap bertanda positif dan sebaliknya, permutasi ganjil bertanda negatif. Perhitungan determinan matriks persegi. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Contohnya, misalkan dikutai matriks 3 kali 3 berikut ini. A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini dikali-kali aja nih biar keluar semuanya. Sifat-sifat determinan. 1. Nilai determinan tidak berubah bila sebuah baris diubah menjadi kolom atau sebuah kolom diubah menjadi baris. Dengan kata lain, determinan A sama dengan determinan AT. Kedua, sifat yang kedua yaitu determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang ketiga, jika dua baris atau kolom dipertukarkan ke tempatnya, tanda determinan berubah. Yang keempat, pada suatu determinan terdapat dua baris atau dua kolom yang identik, maka harga determinan itu sama dengan 0. 5. Bila nilai determinan tidak berubah, jika elemen-elemen sebuah baris atau kolom ditambah atau dikurangi dengan suatu kelipatan dari elemen-elemen dari baris atau kolom lain. 6. Besar determinan menjadi B kali bila satu baris atau kolom dikalikan dengan skalar B. 7. Apabila semua unsur dalam satu baris atau kolom sama dengan 0, maka harga determinan sama dengan 0. 8. Jika suatu matriks merupakan matriks segitiga atau segitiga bawah, maka hasil determinannya merupakan hasil kali dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya. Yang terakhir, jika A adalah matriks segitiga n kali x, maka determinan A adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama. Sekian dari gua. Bye-bye.